aku nggak tahu apa-apa sama sekali tentang bisnis, belum pernah berbisnis sebelumnya. Keluargaku pun nggak ada satupun yang punya bisnis gitu loh. Nah, aku belajarnya dari siapa ya? Nggak dari siapa-siapa. Ya, aku mulai dulu, baru pelan-pelan belajar kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk mendirikan bisnis yang lebih gede atau untuk mengembangkan bisnis yang lebih gede, butuh ilmu atau tidak? Iya, tentu butuh ilmu. Kalau kalian cuma nonton doang tanpa melakukan sesuatu, kalian nggak akan tahu manfaatnya, kalian nggak akan belajar dari sana. Tapi kalau misalnya kalian melakukan sesuatu, kemudian kalian menonton videonya Mari Berkarya, kalian pasti akan bilang, oh iya ya, oh bener juga ya, wah bener nih. Kalian pasti akan tahu gitu loh manfaatnya kayak gimana. Karena semua yang aku share di sini itu sebenarnya bukan yang teoritis, tapi semua yang pernah aku alami. Semua hal yang pernah aku alami di bisnisku sekarang, baik di bisnisku sebelumnya, di beberapa bisnisku sebelumnya, itu aku share di sini. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share 5 mitos atau fakta yang sering kalian dengar dan itu menghambat kalian dalam memulai bisnis. Oke, aku tahu banyak sekali dari kalian yang ingin memulai bisnis sebenarnya ingin, ada keinginan untuk memulai bisnis, tapi orang-orang di sekitar kalian atau lingkungan kalian itu sering mengatakan hal-hal yang justru membuat kalian itu semakin down dan semakin gak yakin dalam memulai bisnis. Nah, beberapa di antaranya itu sebenarnya adalah mitos dan beberapa di antaranya itu sebenarnya adalah fakta. Tapi mitos dan fakta ini sebenarnya tidak bisa sebenarnya menghambat kita untuk memulai bisnis, karena bisnis itu sebenarnya nggak bisa dimulai dari fakta yang ada atau mitos yang beredar, tapi dari dalam. Kalau misalnya kalian ingin memulai bisnis, itu nggak peduli lingkungan kalian seperti apa, nggak peduli apa yang kalian tahu kayak gitu, nggak. Bahkan yang nggak tahu apa-apa sekalipun itu sebenarnya bisa kok memulai bisnis. Nah, berikut adalah 5 mitos atau fakta yang sering kalian dengar dan menghambat kalian dalam berbisnis. Yang pertama adalah mulai bisnis itu harus punya modal. Jadi mungkin kalian harus sering dibilangin bahwa kalau kamu mulai bisnis, kamu punya modal berapa? Apakah kamu yakin mengeluarkan atau menghabiskan uang itu untuk berbisnis? Itulah yang membuat kita ragu. Apakah iya ya aku mengeluarkan uang segini untuk mulai bisnis? Apa iya ya aku ingin berbisnis dengan menghabiskan uang ini yang ku tabung katakanlah selama 5 tahun. Aku menabung ini nantinya akan aku habiskan untuk bisnis. Iya ya aku mulai bisnis tapi aku nggak punya modal. Seringkali orang itu berkata seperti itu pada dirinya sendiri dan membuatnya semakin ragu dalam memulai bisnis. Padahal kenyataannya itu adalah mitos. Modal di sini yang aku maksud adalah uang ya. Kalau misalnya modal itu bisa diartikan segala hal, berarti itu fakta. Bisnis memang harus butuh modal, tapi bukan uang. Oke? Aku garis bawahi di sini. Kalau misalkan modal itu bukan uang, itu berarti fakta. Tapi bisnis itu tidak harus dimulai dengan kita harus punya uang dulu. Yang paling penting modal dalam berbisnis itu adalah keberanian. Jadi kalian harus berani dulu. Kalian harus at least punya modal keberanian dulu. Kalian berani memulai. Karena apa? Karena saat memulai nanti, nggak mungkin dong kalian memulai bisnis dengan misalnya nih kalian sudah punya uang gede banget, kalian nggak tahu apa-apa. Kalian tiba-tiba ingin memulai bisnis dan menggelontorkan banyak sekali uang ke bisnis yang kalian nggak tahu apa-apa sama sekali. Nggak mungkin kayak gitu dong. Pasti kalian memulainya dari kecil dulu. At least dari dropship dulu. Dropship itu kan salah satu bisnis yang tanpa modal. Di beberapa videonya di Mari Berkarya juga aku jelaskan bahwa kalau misalnya kalian nggak punya modal, kalian mulailah dari dropship dulu. Nah, dari dropship itu kan tanpa modal. Nah, dari sana kalian baru belajar. Kalian baru belajar caranya berbisnis kayak gini. Kalian baru belajar caranya menghandle karyawan kayak gini, handle customer kayak gini, handle supplier kayak gini, handle komplain kayak gini. Belajarnya dari mana? Ya dari dropship. Dari kalian mulai bisnis dulu. Dan itu cuma dibutuhkan modal keberanian doang. Kayak gitu. Lalu kalau misalnya untuk bisnis yang gede, itu butuh modal uang nggak? Iya, tentunya. Memang butuh modal uang. Tapi kalian jangan membayangkan saat memulai bisnis, itu langsung bisnis yang gede gitu. Enggak. Kayak gitu. Kalian perlahan-lahan. Mulai dari yang kecil dulu, kalian belajar dulu cara manajemen kayak gimana, sambil kalian mengumpulkan uang. Kalian mengumpulkan sesuatu untuk apa? Untuk membesarkan bisnis kalian. Oke? Kalau membesarkan bisnis,
Butuh modal? Ya, tentu saja. Kalau misalkan kalian ingin membesarkan bisnis, butuh modal, uang, iya, itu benar. Karena ya itu tadi, untuk membesarkan bisnis, misalnya nih kalian buka cabang, otomatis kalian butuh uang dong. Uang itu tidak harus dari kalian sendiri, bisa kalian mencari investor, atau bekerja sama dengan orang, atau misalnya berhutang dan sebagainya. At least kalian butuh uang untuk membesarkan, oke? Tapi untuk memulai, butuh uang? Enggak butuh uang, cuman butuh keberanian doang. Mitos atau fakta yang kedua yaitu bisnis itu nggak pasti. Kalau ini menurutku secara pribadi adalah fakta. Kenapa aku bisa bilang nggak pasti? Mungkin bagi sebagian orang atau sebagian besar lah mungkin ya, berpikirnya kalau nggak pasti itu berarti rugi atau buruk. Mereka selalu berpikir seperti itu. Padahal mindsetku sebagai pebisnis, nggak pasti itu justru untung loh. Kayak gini, aku mikirnya kayak gini. Oke, mungkin sekarang untungku katakanlah di awal mungkin cuma 10.000. Di hari berikutnya, kan nggak pasti itu. Bisa jadi 100.000. Di hari berikutnya lagi, bisa jadi 500.000 untungku. Bisa jadi 1 juta untungku. Bisa jadi di hari berikutnya aku dapat orderan banyak sekali. Lebih banyak dari hari ini. Kan nggak pasti. Bukan berarti nggak pasti itu. Nanti kalau misalnya sekarang untung, besok mungkin bisa rugi. Iya, bisa saja. Tapi kalau aku pribadi, mindsetku itu nggak pasti. Itu ada dua hal. Bisa jadi rugi, bisa jadi untung. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kayak gitu. Kalau misalnya di karyawan, kita kan istilahnya setiap bulan atau setiap akhir bulan gajinya kan pasti segitu. Orang berpikirnya kalau bisnis itu selalu di bawah karyawan. Misalnya nih, gaji karyawan kalian adalah katakanlah 5 juta per bulan. Oke? Pendapatan kalian itu kalau misalnya nggak pasti, itu kalian berpikirnya selalu, nanti aku nggak dapat uang, nanti aku dapatnya cuma 3 juta, nanti aku dapatnya bulan ini cuma 2 juta katakanlah, nggak sampai gaji standar katakanlah 5 juta. Kenapa kalian nggak berpikir bahwa kalau nggak pasti itu berarti kan bisa naik? Bisa jadi bulan ini aku pendapatan atau omsetku katakanlah bisa 10 juta. Keuntunganku di bulan ini bisa jadi 50 juta atau 20 juta. Bisa jadi. Kenapa? Ya bisa jadi nanti tiba-tiba ada orderan banyak. Tiba-tiba ada seseorang order di aku karena melihat postinganku di Instagram atau melihat postinganku di Tokopedia atau Shopee. Bisa jadi kayak gitu. Oke? Jadi nggak pasti ini fakta. Tapi jangan berpikiran nggak pasti itu selalu negatif. Tapi bisa jadi itu positif, bisa jadi itu keuntungan, bisa jadi itu manfaat bagi kita. Bisa jadi kita atau bisnis kita itu bisa semakin besar. Oke? Jadi jangan berpikirnya yang buruk-buruk doang. Gak pasti itu bukan berarti buruk. Gak pasti itu bisa jadi naik, bisa jadi turun. Oke? Kemudian yang nomor 3 adalah harus belajar dulu atau harus tahu dulu sebelum memulai bisnis. Kalau ini menurutku mitos mungkin. Kenapa? Karena aku pribadi deh, contohnya aku pribadi. Aku mulai bisnis itu nggak tahu apa-apa. Aku mulai bisnis itu karena ada peluang. Waktu di kuliah, zaman kuliah, ada yang namanya mata kuliah kewirausahaan. Ya, di sana kita dituntut untuk membuka bisnis. Aku nggak tahu apa-apa sama sekali tentang bisnis, belum pernah berbisnis sebelumnya. Keluargaku pun nggak ada satupun yang punya bisnis gitu loh. Nah, aku belajarnya dari siapa ya? Nggak dari siapa-siapa. Ya aku mulai dulu baru pelan-pelan belajar kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk mendirikan bisnis yang lebih gede atau untuk mengembangkan bisnis yang lebih gede, butuh ilmu atau tidak? Iya, tentu butuh ilmu. Butuh kalian tahu strateginya, kalian kenal banyak orang, kalian tahu cara untuk mengembangkan bisnis kayak gimana. Pasti butuh. Dan kalian dapatnya itu dari kalian menjalankan bisnis sebelumnya. Tapi untuk memulai bisnisnya, kalian nggak perlu ilmu, teman-teman. Kalian cukup mulai aja, nanti kalian bisa belajar dari sana, pelan-pelan belajar, pelan-pelan cari tahu, oh ternyata ini tuh kayak gini, oh ternyata cara promosi itu kayak gini, oh ternyata cara hubungi supplier itu kayak gini, oh proses pengiriman kalau di bisnis online itu kayak gini. Taunya dari mana? Dari pengalaman tentunya. Itu lebih bagus daripada kalau misalnya kalian itu belajar terus kalian itu kayak ibaratnya
Kayak misalnya nih, kalian nonton videonya Mari Berkarya, itu kan ada banyak sekali video yang menjelaskan tentang proses bisnis itu kayak gimana. Kalau kalian cuma nonton doang tanpa melakukan sesuatu, kalian nggak akan tahu manfaatnya, kalian nggak akan belajar dari sana. Tapi kalau misalnya kalian melakukan sesuatu, kemudian kalian menonton videonya Mari Berkarya, kalian pasti akan bilang, oh iya ya, oh bener juga ya, wah bener nih. Kalian pasti akan tahu gitu loh manfaatnya kayak gimana, karena semua yang aku share di sini itu sebenarnya bukan yang teoritis, tapi semua yang pernah aku alami, semua hal yang pernah aku alami di bisnisku sekarang, baik di bisnisku sebelumnya, di beberapa bisnisku sebelumnya, itu aku share di sini kayak gitu. So kalian nggak perlu belajar dulu atau nggak perlu tahu dulu, kalian mulai aja dulu, kemudian kalian belajar sambil belajar. Kemudian yang nomor 4 adalah banyak pesaing atau banyak kompetitor. Ya, ini selalu menghambat orang. Seperti yang aku sudah jelaskan di video sebelumnya, kalau misalnya mindset banyak kompetitor atau banyak pesaing ini, sebenarnya kalian itu harus mengubah mindsetnya. Banyak pesaing itu belum tentu berarti kalian itu nggak ada yang beli. Belum tentu kalian itu akan gagal. Kenapa? Justru banyak pesaing itu berarti membuktikan bahwa banyak orang yang menjual produk itu. Contohnya, kalian ingin jualan katakanlah kosmetik, salah satu brand kosmetik tertentu. Kemudian kalian riset, kalian cari, oh ternyata yang jual kosmetik ini itu banyak banget. Di Tokopedia banyak, di Shopee banyak, di Lazada banyak, di Instagram juga banyak. Terus kalian nyerah gitu saja? Jangan. Kalian berpikirnya kalau misalnya sudah banyak yang jual, berarti banyak konsumennya dong. Banyak orang yang nyari dong. Kenapa? Ya karena banyak orang yang jual, berarti banyak orang yang nyari. Nah, ini kesempatan kalian untuk menjual produk yang serupa juga. Nah, tentunya kalian juga nggak boleh asal jualan. Kalian harus modifikasi. Entah itu dari strategi marketingnya, entah itu dari packagingnya, entah itu dari produknya. Mungkin dari produknya mungkin kalian nggak bisa, tapi kalian bisa ubah dari katakanlah storytellingnya. Kalian jual produk itu dengan storytelling, dengan cerita bahwa oh produk ini misalnya kosmetik, oh kosmetik ini itu sangat bagus menggunakan bahan ini kalau misalnya dipakai untuk katakanlah sekarang misalnya lebih banyak ke Zoom meeting, kalian bisa pakai dengan cahaya yang seadanya, tapi kalian bisa kelihatan cantik dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Kalian bisa ceritakan semua hal seperti itu. Itu salah satu strategi biar kalian itu bisa menang di antara pesaing-pesaing kalian. Karena mungkin pesaing kalian itu tidak menggunakan strategi storytelling. Mungkin mereka hanya asal jualan gitu aja. Tapi kalau misalnya kalian punya storytelling dan kalian bisa mengajak konsumen kalian untuk bercerita, untuk masuk ke dalam cerita itu, maka konsumen kalian itu akan menjadi konsumen yang loyal nantinya. Kemudian mitos atau fakta yang kelima adalah harus bekerja 24 jam. Ini bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena gini, kalau misalnya harus bekerja 24 jam seterusnya, itu mitos. Karena enggak kayak gitu. Yang dimaksud harus bekerja 24 jam itu adalah saat katakanlah orderan kita banyak, atau kita nge-handle banyak sekali orderan, dan kita istilahnya karyawan kita atau tim kita itu nggak bisa handle itu, sehingga kita harus lembur, harus kerja 24 jam kayak gitu. Iya, kita memang harus kayak gitu. Tapi ada masa dimana kalau misalnya orderannya sepi katakanlah, ya kita nganggur ibaratnya kayak gitu. Justru lebih banyak nganggur kalau misalnya ordernya kita sepi. Itu kalau bekerja ya. Tapi kalau berpikir itu 24 jam. Ya, kalau berpikir itu iya. Berpikir itu dalam artian bahkan nih aku pribadi ya, kalau misalnya tidur atau lagi makan atau lagi apa, aku itu selalu berpikir gimana ya strategi marketing berikutnya, gimana ya strategi penjualan bulan depan, gimana ya strategi penjualan di masa pandemi kayak gini, gimana ya kalau misalnya aku jualan produk itu kayak gini, kayak gitu. Jadi akan ada banyak sekali pemikiran yang itu kalau misalnya aku pribadi, setiap kali aku punya pemikiran itu akan aku tulis. Nah, nanti aku akan pilih, oh ini strategi yang terbaik, oh ini yang harus dilakukan, oh ini yang enggak, oh ini yang harus dilakukan bulan depan, katakanlah kayak gitu. Jadi kalau misalnya berpikir, yes 24 jam, dan hari Minggu pun juga kalian harus berpikir juga, karena ya itu bisnis kalian. Kalau misalnya kalian menjadi karyawan, mungkin kalian hari Sabtu katakanlah, atau hari Jumat sore kalian sudah tutup laptop atau tutup komputer, udah kalian buang jauh-jauh itu pekerjaan
kayak gitu. Kalian liburan, kalian nonton film, kalian apa tanpa memikirkan pekerjaan. Tapi kalau bisnis, kalian nonton film pun, katakanlah nonton drakor, kalian pasti akan kepikiran, oh besok jualannya apa lagi ya, besok cari supplier yang apa ya, besok hubungi konsumen kayak gimana ya, oh strategi marketing besok itu kayak gimana ya, kayak gitu. Kalian pasti akan banyak sekali kepikiran kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan bekerja 24 jam. Tapi untuk bekerjanya, misalnya kalian untuk balasin chat atau apa, kalian bisa pakai metode jam kantor gitu loh. Di luar jam kantor akan dibalas besok, atau pengiriman, katakanlah pengiriman di atas jam sekian akan dikirim besok, kan kayak gitu. Jadi kalian nggak harus bekerja 24 jam, tapi dalam pemikiran ya bekerja 24 jam kayak gitu. Oke, paham ya sampai sini? Oke, itu tadi 5 mitos atau fakta yang sering kalian dengar dan mungkin akan menghambat kalian dalam memulai bisnis. Well, sebenarnya tidak ada kata menghambat dalam memulai bisnis. Sebenarnya yang menghambat itu bukan kata-kata itu atau mitos atau fakta itu, tapi kalian sendiri. Kalian yang tidak yakin dengan bisnis kalian. Kalian yang tidak ada keinginan atau keberanian untuk memulai sebuah bisnis. Makanya kalian ragu. Makanya kalian gak mulai-mulai. Apalagi ditambah dengan tekanan-tekanan dari luar, katanya, bisnis ini kamu gak akan mampu, bisnis ini lo lihat lo temennya mama atau temennya papa itu bisnis kayak gini rugi, bisnis kayak gini justru malah menjual banyak sekali properti hanya untuk bisnis ini, tapi ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa, kayak gitu. Banyak sekali hal-hal yang di lingkungan kita mungkin akan mendorong kita untuk menyerah dalam bisnis atau justru nggak memulai berbisnis. Saranku buat kalian yang ingin memulai bisnis, ganti lingkungan kalian dengan lingkungan-lingkungan yang lebih memiliki aura-aura positif kayak gitu, biar kalian itu lebih semangat. Oke, semoga video tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa memulai bisnis secepatnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu dan bisa memulai bisnis bareng kalian juga, dan mitos atau fakta tadi bisa tercerahkan mereka biar mereka juga tahu, oh ternyata ini benar, ini enggak, kayak gitu. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.